Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sebelum saya mulai, saya lebih dahulu mengucapkan selamat Hari Raya Haji buat sahabat-sahabat para muslimah, umat muslim di mana saja berada. Semoga Hari Raya Haji tahun ini ya membawa sesuatu berkah buat kita semua, panjang umur, kesehatan, serta membuka hati setiap insani warga negara Republik Indonesia di mana saja berada, agar kita saling memaafkan dan kita saling jujur dan kita tidak membohongi orang demi untuk memperkaya diri sendiri. Dan semoga Hari Raya Haji di tahun ini sesuatu yang sangat luar biasa buat bangsa Indonesia pada khususnya. Terima kasih sahabat-sahabatku. Salam dari Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, salam sehat buat kita semua ya. Kita kembali lagi untuk membahas perihal tentang betapa banyaknya berita-berita yang sangat luar biasa. Oh ya teman-teman, beberapa hari ini berita tentang korupsi agak sedikit ya, atau memang sepak terjang kejagung ini belum terlihat. Tapi perihal tentang pinjol, sorry teman-teman, judi online itu juga harus dikencangkan Pak Jagung agar bisa terungkap siapa sih sebenarnya dalang utamanya. Dan saya hanya mengingatkan teman-teman, berita kali ini kita bagi dua ya teman-teman ya. Satu perihal tentang Pak Jokowi ya, langsung saja perihal tentang ijazah dan skripsi. Ini berfokus pada ketika Bareskrim Polri melakukan press release di depan beberapa jurnalis maupun wartawan-wartawan online dengan mempertunjukkan fotokopi ijazah yang katanya identik dan asli, serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya. Yang kedua, ketika para purnawirawan ya, jenderal, ratusan jenderal, purnawirawan jenderal mengatakan ada 8 poin, termasuk salah satu poin memakzulkan wakil presiden. Dan sampai saat ini bahkan mereka sudah menyurati, mengirim surat ke Dewan Pertimbangan Rakyat. Ini kita bagi dua teman-teman, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan harus memang betul-betul dan benar-benar kita selesaikan, baik lewat konten, baik lewat suara, baik lewat vokal, lewat puisi, grafiti, dan tindakan seperti demo. Baik teman-teman ya, kali ini saya akan membahas, atau sebelum kita bahas, kita intro dulu gaya Anak Medan Bersuara. Saat orang-orang yang mengaku teman kuliah seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM bersama-sama memamerkan ijazah sarjananya di kampus Fakultas Kehutanan UGM pada 21 Oktober tahun 2022 silam. Ijazah mereka semua masih tampak bersih dan baru, seperti roti yang segar keluar dari pemanggangan. Padahal, ijazah mereka sudah tersimpan lebih dari 37 tahun lamanya. Hal tersebut juga tampak pada ijazah Jokowi yang dipajang dengan ukuran raksasa di layar slide, seolah-olah menunjukkan, ini loh, ijazah kami sama dengan milik Jokowi, alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Pada 21 Oktober 2022, belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazah ini adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM,
bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Sahabat-sahabat, para pemirsa, para subscriber saya, para pegiat media sosial, di mana saja berada ya. Tadi baru kita tonton berasal dari channel QNC Opposite ya, yang menjelaskan ketika Bareskrim Polri dan teman-temannya Pak Jokowi menyatakan dengan cara gaya masing-masing menunjukkan ijazah yang memang warnanya sangat cerah. Padahal itu sudah berusia berapa tahun teman-teman? Dari tahun 85. Bayangkan, semua skenario ini disusun secara rapi. Dan anehnya teman-teman, setelah ditelusuri oleh beberapa para netizen dan teman-teman kita, para konten kreator, serta para sahabat-sahabat peneliti, ternyata mereka yang mendukung atau menyatakan ikut serta bahwasanya benar adanya Pak Jokowi adalah alumni UGM Stambu 1980 dan tamat tahun 1985, semua punya jalan karpet merah. Bayangkan, untuk menelusuri, untuk mengatakan, hey, kamu pasti dapat. Oke lah, seperti yang dikatakan oleh Saudara Rismon, nanti kita bahas juga di videonya ya. Benar adanya Pak Jokowi adalah alumni UGM. Sekarang yang menjadi persoalan, seperti yang dikatakan oleh beberapa peneliti termasuk Rismon Sianipar dan kawan-kawan, setelah Bareskrim Polri menampilkan dengan layar raksasanya fotokopi ijazahnya Pak Jokowi beserta data-data pendukung lainnya, di situ terdapat dan terlihat SKS yang diambil Pak Jokowi, 122 SKS atau kredit beban untuk mendapatkan jabatan atau katakanlah gelar. Ya, teman-teman, tadi ada sedikit teleponan teman-teman ya, dari sahabat saudara kita ya. Jadi yang bisa membuat kita itu gimana teman-teman ya? Kalaulah memang asli dan memang ada ya, kalau memang BSC, tapi coba kita lari dulu ke pada waktu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota. Di situ kan Dr. Andus ya, kalau nggak salah ya. Selamat datang Bapak Dr. Andus, Bapak Dr. Andus Joko Widodo ke PT Sriktek yang sekarang sedang dalam keadaan tersangkut korupsi. Baik teman-teman, intinya kita harus paham teman-teman ya, apa yang diperjuangkan oleh Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon Sianipar beserta aktivis TPUA beserta tokoh masyarakat, ini menjadi suatu pegangan kita untuk kita bertekad bersama-sama. Pengalian-pengalian isu itu yang harus kita waspadai. Saat ini naik pupu papa dan perihal tentang Pak Jokowi agak sedikit sudah mulai berkurang. Untuk itu sesama konten kreator, sesama para penonton dan pegiat media sosial, mari kita nyalakan api-api kebenaran, karena dengan cara itu kebohongan pasti akan terbongkar. Seperti apa kata Dr. Tifa, tunjukkan saja ijazahnya Pak Jokowi. Kalau memang asli, saya bersedia menggunakan pakaian oranye atau ditempatkan di LP. Hebat kan? Seorang wanita tangguh. Baik, setelah itu teman-teman kita lanjut ya. Memang ini masih berasal dari channel QNC juga. Ketika Bareskrim menjadi bumper atau bumpernya ijazah Pak Jokowi. Kenapa? Ya pasti. Coba kita dengar ulasannya. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit
pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Sekarang, mari kita bandingkan antara koran Kedaulatan Rakyat asli dengan yang palsu, yang digunakan oleh Bareskrim sebagai acuan mereka menentukan bahwa Jokowi benar-benar terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980. Pertama, saya ingin menunjukkan kepada kalian perbandingan antara lembar yang dikatakan lembar halaman pada koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli tahun 1980 yang memuat penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kehutanan UGM dengan koran Kedaulatan Rakyat edisi 26 Maret tahun 1985. Dari sini, kita dapat melihat jelas perbedaan jenis font yang digunakan di antara keduanya. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa lembar halaman koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli tahun 1980 itu palsu, maka saya akan menunjukkan satu koran Kedaulatan Rakyat pembanding lainnya, yaitu edisi 25 Juni tahun 1983. Tetapi, sebelum saya uraikan lebih lanjut, kita harus bersepakat dulu bahwa koran Kedaulatan Rakyat adalah koran lokal nasional Jogja yang berbasis pada budaya Jawa, sehingga setiap edisi penerbitannya selalu menggunakan 2 tahun penanggalan, yaitu penanggalan tahun Masehi dan penanggalan tahun Jawa. Marilah sekarang kita perhatikan bersama pada edisi 25 Juni tahun 1983 yang juga bertepatan dengan tanggal 14 Pasa tahun 1915. Perhatikanlah pada penulisan penanggalan Jawanya ya, ditulis bulan Pasa yang bermakna bulan Ramadan dalam bahasa Jawa. Kemudian, jika kita lihat pada lembar penerimaan mahasiswa baru, maka penulisan edisi penerbitan tertulis sebagai berikut. Jumat Kliwon 18 Juli tahun 1980 dan penanggalan tahun Jawanya ditulis 5 Puasa 1912. Padahal, mestinya bukan ditulis dengan kata puasa, tetapi pasa, seperti yang ditulis pada koran Kedaulatan Rakyat edisi 25 Juni tahun 1983. Sebab kata puasa berasal dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, yang merupakan format penulisan baku penanggalan pada koran Kedaulatan Rakyat. Dari fakta awal, kita sudah bisa berkesimpulan bahwa bukti yang dijadikan landasan Bareskrim dalam menentukan asli tidaknya Jokowi sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM merupakan bukti palsu, hasil rekayasa untuk memvalidasi kebohongan Jokowi. Jika fakta yang dijumpai di lapangan seperti ini, maka Bareskrim tidak melakukan tugasnya sebagai penegak hukum yang memiliki integritas kepada kebenaran dan keadilan, di mana seharusnya Bareskrim sebagai sebuah institusi hukum yang dibiayai oleh pajak rakyat harus berdiri di atas kebenaran dan transparansi publik, bukan dilandasi oleh kekuasaan dan tekanan politik, sehingga yang terjadi adalah rekayasa dan manipulasi hukum yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya, jangan salahkan masyarakat jika semakin lama kepercayaan terhadap institusi kepolisian makin memudar, bahkan semakin apatis terhadap kredibilitas setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka. Dalam kasus ijazah Jokowi ini, apa yang dipublikasikan oleh Bareskrim Polri ibaratnya sebuah skripsi. Jika sampulnya saja sudah dimanipulasi dan dipalsukan, apalagi data dan dokumen di dalamnya, sudah bisa dipastikan akan penuh dengan rekayasa data yang membohongi dan membodohi publik. Tetapi anyway, mari kita simak lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Brigjen Raharjo Puro sebagai Direktur Bareskrim Mabes Polri yang memimpin penyelidikan terhadap aduan masyarakat terhadap ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Setelah mendengar video tadi teman-teman ya, kita semakin paham kan? Kenapa harus dipaksakan ya? Bahkan tadi sudah jelas. Artinya Bareskrim Polri ini juga bisa menjadi laporan ya, atau Bareskrim dilapor nih, kemana mau dilapor ya? Karena mereka terlalu memaksakan dan seolah-olah itu benar. Ternyata dicek, memang makanya saya bilang dari kemarin, hey Bareskrim, netizen itu nggak bodoh, mereka itu pintar, bijak dan jujur, tidak berbohong. Kenapalah kalian paksakan surat legendaris harian Jogja, Kedaulatan Rakyat Jogja, yang mempunyai data-data, lihat detail kan? Waduh,
terlambat kalian untuk memikirkan edaran surat kabar tersebut. karena saudara Rismon pernah nih mengutip ini atau memberitahukan, tunjukkan dong ketika kita diterima menjadi mahasiswa, di situ kan ada surat kabar seperti yang saya katakan juga kemarin ya. Waduh, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah yang seperti ini kita biarkan? Ingat teman-teman ya, buat para pendukung Pak Jokowi, kami tidak membenci Pak Jokowi, tapi justru kebenaran yang mau kita naikkan dan kebohongan itu kita hancur leburkan. Apa kalian tega melihat masa depan bangsa Indonesia yang pernah dipimpin oleh orang yang gak mau ngaku salah? Seperti kata sahabat kita Rismon Sianipar, akui saja kalau memang benar D3 atau BSc, kenapa harus dipaksa untuk menjadi S1? Justru BSc itu tidak mengerjakan skripsi. Kok muncul mengerjakan skripsi dan UGM juga menyatakan hal yang sama. Pak Reskim, UGM, Pak Kasmujo, ini bahkan teman-teman yang kemarin ya, yang menunjukkan ijazahnya masing-masing, sudah dapat dilaporkan. Tapi bukan seperti itu yang mau kita mau. Kita mau bagaimana saling memaafkan. Katakan saja sejujurnya. Bagaimana teman-teman? Kali ini kita masih mau belajar dari Bali G Akademik, di mana kita sudah tahu pasti sahabat kita Rismon Sianipar buka suara menyatakan kebenaran bahwasanya Pak Jokowi terdaftar sebagai mahasiswa UGM mengambil BSc atau sarjana muda, tapi kok dipaksakan untuk menulis skripsi. Kita lihat videonya teman-teman. Oke, judul kita hari ini itu, apakah rakyat terima jika Joko Widodo sebenarnya adalah sarjana muda, bukan sarjana penuh, sarjana utuh, sarjana kehutanan? Kalian terima enggak? Bagaimana menurut kalian? Ya, karena memang dari dokumen ya yang ditunjukkan oleh Dirtipidum, ya mereka menampilkan bahwa sejak awal pendaftaran UGM ya, Joko Widodo ya memilih program studi atau apa ini setidaknya saya lihat dulu nih. Apa ya? Ini tingkat studi, nah, bukan program studi ya. Salman, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam ya. Kita bawa terus ini. Nah, ini dia. Santai-santai dulu kita ya kan, pakai kursi. Bagaimana kabar di Jakarta sekarang? Saya pulang dululah sebentar ya. Nanti kalau ada panggilan Polda lagi, ya saya datang. Saya akan tanyakan juga ini formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 8081. Kenapa itu penyidik kok SM sarjana muda? Nah, saya tanyakan itu nanti ya kan. Jadi dikatakan ya, jika sesungguhnya Joko Widodo sebenarnya adalah sarjana muda, bukan sarjana penuh ya. Sarjana muda berarti gelarnya adalah BSc, bukan insinyur. Nah, sekarang kalian terima enggak? Atau kalian melakukan survei kepada rakyat? Kalau rakyat terima, ya enggak apa-apa ya. Asalkan Pak Jokowi jujur aja gitu loh, bahwa saya mengikuti sebenarnya BSc, program atau tingkat studi, apa namanya, tingkat studi sarjana muda gitu aja. Nggak tahu ya, kalau saya sih cenderung, ya apa boleh buat gitulah ya. Asalkan Pak Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya saya sarjana muda, bukan
insinyur tetapi BSc, gelar saya B.Sc. Ya sudah, kalau saya sih begitu. Kalau mungkin banyak orang beda ya sama saya ya. Persepsinya beda-beda. Tapi itulah bagi saya yang penting udah ini ya, sudah selesai. Tetapi ya sayangnya, yang sangat disayangkan adalah pada tahun 2017 itu ya, pada saat dia masih menjadi presiden, berdialog, berdrama dengan Pak Kasmujo sebagai pembimbing skripsi, Pak Jokowi sebagai mahasiswa bimbingan skripsinya. Jadi ya sangat disayangkan ya, seorang presiden berdrama seperti itu, padahal sebenarnya itu penipuan ya, pembohongan publik. Jadi sangat disayangkan itu ya, itu video itu ya, jejak digital itu akan ada terus ya, menghiasi sejarah dari Republik ini ya, bahwa pernah seorang presiden ketujuh ya mengaku ya berdialog, berdrama dengan seorang dosen Kasmujo ya, bolak-balik bimbingan skripsi sehingga selesai skripsinya, ternyata itu pembohongan dan penipuan ya. Jadi sayang sekali ya. Sayang sekali juga, kenapa kalau benar, ini tetap kalau benar ya, saya nggak tahu kebenarannya juga, karena dokumennya kan dokumen yang nggak pernah kita lihat. Kalau skripsinya Joko Widodo saya lihat, ini kan dokumen-dokumen tampilkan oleh Dirtipidum cuma elektronik, resolusinya juga jelek saya lihat. Ya, kalau benar, maka Joko Widodo adalah hanya bergelar BSc, sarjana muda, tidak insinyur, tidak skripsi, ya. Makanya tidak ada nilai skripsinya di lembar transkrip nilainya, gitu, ya. Jadi udahlah Pak Joko Widodo, apalagi sih yang mau dibantah-bantah lewat relawan tuh, ya, membuat keributan dan kegaduhan aja relawanmu itu. Nggak pernah kontennya dia apanya ya, argumennya. Harusnya kan jawablah, ya. Jawab aja Pak Jokowi, itu kenapa daftar di sarjana muda sejak masuk tahun 80-81, ini nggak tahu ini foto Anda enggak, nanti kalau saya lakukan image matching, ada yang marah lagi nanti Polda Metro Jaya. Apa kapasitas Anda meneliti itu? Memang Anda itu, ya, melakukan pencocokan pakai deep learning aja. Apa kapasitas Anda? Ini fotonya dari mana? Gitu nanti, ya kan? Kalau berkaitan dengan Jokowi nggak boleh semua, harus polisi yang meneliti, membandingkan dua gambar seseorang yang katanya Joko Widodo aja pun. Apa kapasitas Anda? Apa ini? Udah dapat izin nggak dari Jokowi? Sampai itu pertanyaannya, dari 97 pertanyaan itu, ya, yang diupload oleh Dian Sandi pun kayak gitu pertanyaannya. Ya, dari mana Anda? Apakah Anda sudah konfirmasi kepada Joko Widodo bahwa itu ijazahnya, katanya. Itulah pertanyaannya. Kan konyol. Harusnya itu ditanyakan pada Dian Sandi, ya kan, bukan pada saya. Ya kan, diem itu punyanya Joko Widodo dan asli. Yang ditanyakan ke saya. Ya kan, terus ditanyakan apa hak Anda untuk meneliti itu? Kan aneh. Ya. Ya semua yang di medsos itu ya kita teliti lah. Kenapa enggak kalau ada waktu, ya kan? Kalau waktu ya lain hal. Ya, ini apa ini? Kalian tahu lah ya logonya ini, ya kan, kopi. Ya kan? Jesse Haran, Mas Joko panas dingin. Judi Ari, apa Judi Ari? Budi Ari ya? Jadi kok Judi Ari? Sumber dana terlibat judol, Listio Sigit OTW dicopot. Pantesan kena kades kurap, pasti stres banget itu. Panu. Gak ada saya dari apanya ya. Saya bukan dokter juga, jadi nggak tahu itu penyakit apanya.
apakah Panu, Kadas, Kurap, nggak tahu lah ya, belum tentu juga itu, saya nggak paham. Terus kalau Pak Listio Sigit, ya jelaslah kita berharap bersama. Siapa sih rakyat Indonesia ini yang nggak bosan dengan Kapolrinya itu saja, ya, yang dulu tahun 2021 meluncurkan pakai anggaran rakyat Dumas Presisi, ya kan, dengan angkuhnya dia meluncurkan Dumas Presisi. Jadi kalian nggak perlu datang ke Jakarta melaporkan, pakai online Dumas Presisi seluruh rakyat Indonesia. Tagline-nya seperti itu, ya kan? Pakai anggaran rakyat, ya, nol hasilnya, nol besar. Saya laporkan 6 kali, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, Dumas 6 kali, tidak berkadar pengawasan, nggak diolah data ilmiah itu, ya, metadata itu nggak diolah, tinggal dibuat aja sebaris jawabannya itu. Tidak berkadar pengawasan. Saya sudah menyusun 37 ilmiah itu ya, bukti ilmiah. Nggak dibantah satupun. Cuma dibilangnya selesai, tidak berkadar pengawasan. Terima kasih. 6 kali saya laporkan, 6 kali jawabannya itu. Itulah Dumas Presisi yang diluncurkan Listio Sigit Prabowo, hasilnya sampah. Kenapa sampah? 6 kali saya laporkan, padahal dulu waktu dia meluncurkan 2021, pada saat dia mulai jadi Kapolri, banyak kali cengkuneknya, janji-janjinya. Orang kita bangsa yang besar, luas, jadi nggak perlu melaporkan datang ke baris. Pakai Dumas Presisi saja. Harapan besar, tapi hasil nol. Makanya Pak Prabowo Subianto, ya, orang semacam ini untuk apa dipertahankan? Sudah 4,5 tahun ya, Januari 2021, sekarang Juni 2025. Apa nggak bosan Pak? Kinerja polisi malah tambah buruk. Ya, coba ditanya, polisi saja pun di dalam itu pun udah bosan sama dia. Polisi-polisi yang di dalam, ya, apalagi polisi yang kasnya masih terjaga, pasti udah nggak tahan lagi. Kapan lah Listio Sigit Prabowo ini diganti kami? Aduh, udah bosan kali kami ini. Firdaus 87, kapan selesai masalah ini, Bang? Ya, tergantung Pak Prabowo ya. Ya kan, Pak Prabowo Subianto yang bisa mengendalikan negara ini. Mau nggak menyelesaikan masalah ini? Kan gitu, ya. Kalau nggak mau ya sudah. Ini akan terus menjadi pertanyaan menggunung seperti gunung es. Akhirnya rakyat semakin tidak puas ya. Ini harus diselesaikan karena apa? Ya bayangkan ijazah seorang presiden 2 periode loh, bukan orang sembarang ini. Ya harus dituntaskan lah. Masa pendaftarannya sarjana muda tiba-tiba dia skripsi orang dia pendaftarannya saja, formulir registrasi tahun akademi 1980-81, dia aja tingkat studinya sarjana muda. Kan tinggal mengaku aja, kalau nggak Pak Jokowi bilang aja lah, Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi itu. Udahlah Pak Jokowi, ngaku saja Anda di berkas itu SM kan, sarjana muda. Nggak mungkin skripsi, gelar Anda pun kalau lulus ya BSc, bukan insinyur. Setelah itu Anda langsung kerja pakai BSc, mungkin seperti itu ya. Tapi itu pun saya belum yakin 100% ya, bahwa Pak Jokowi juga lulus BSc, karena kan yang ditunjukkan elektronik semua, nggak ditunjukkan. Semakin paham dan semakin kita mengerti, sahabat-sahabat Praber, sahabat-sahabat para pemirsa, para penonton di mana saja berada, terkhusus pegiat media sosial dan terkhusus buat para konten kreator yang selalu bersama-sama untuk mengungkap memang itu adalah palsu. Baik, seperti apa yang dikatakan saudara Rismond, benar juga ya. Daripada lah kita seperti begini terus dan tak akan ada habis-habisnya. Jujur sajalah, seperti saya katakan di segmen beberapa hari tadi ya, kalaulah memang BSc, dan itu pun kata Rismond
belum yakin 100%. Karena kalau orang sudah melakukan kesalahan, ya, di saat dia tidak mau jujur, pasti juga kita akan merasa dia membohongi kita. Artinya dia tidak jujur. Seandainya juga dia jujur, menyatakan benar itu adalah BSC, tentu kita juga belum begitu yakin 100%. Pasti karena kebohongan yang selama ini tersusun rapi, kita menjadi tanda tanya. Tapi yang menjadi kesimpulan buat kita sahabat-sahabat, para subscriber, para pemirsa, para penonton, di mana saja berada, apakah yang seperti ini tatanan-tatanan dari pemerintahan ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden? Siapa yang mengatakan haruslah dipaksakan Pak Jokowi insinyur? Dalangnya siapa? Atau memang pemikiran ini langsung Pak Jokowi yang mengatakan kepada kroni-kroninya? Makanya dilakukanlah sesuatu, katakanlah didesain sesuatu karakter, sesuatu film, sesuatu drama yang mungkin dikiranya ini tidak bakal terbongkar. Tetap kita berkeyakin kepada peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Dan ingat, kalau kita berbohong di hadapan manusia, oke lah, tapi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, apa yang bisa kita katakan? Setelah kita sudah tidak bernyawa, tiada maaf bagimu. Sahabat-sahabat, para subscriber, para penonton, di mana saja berada, semoga konten yang saya buat ini menjadi sesuatu peringatan buat kita, peringatan dini untuk kita berkata jujur dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak berbohong, untuk tidak melakukan kesalahan membohongi orang untuk kesenangan pribadi kita. Kita ajarkan anak-anak kita untuk tidak melakukan sesuatu hal yang memang kita tidak mampu. Kalau memang kita tidak mampu, untuk apa dipaksakan? Emang jadi harus presiden atau wakil presiden kita bisa dikenal oleh masyarakat? Tidak juga. Untuk itu, sahabat-sahabat, saya mohon silakan agar kiranya konten ini di-share, di komen paling penting, agar ada interaksi sesama kita. Dan di-like, di-share, subscribe. Semoga konten ini bermanfaat buat kita semua untuk menyalakan api-api kebenaran. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.